Insyaallah materi kita di siang hari ini kita akan membahas at-tawassul wasyafa'ah. Tawassul dan syafaat. Dua bab ini termasuk bab-bab dalam pembahasan tauhid seputar tawassul dan syafaat. Mungkin langsung saja kita mulai tentang tawassul. Apa makna dari tawassul itu? Tawassul ma yutawassal bihi ila ghairihi, atau wasilah, perantara adalah sesuatu yang menjadi perantara menuju yang lain. Lah, tawassul ini sebenarnya adalah perintah agama. Tawassul ini perintah agama. Kita disuruh bertawassul. Mana dalilnya bahwa sebenarnya tawassul itu perintah agama? Dalilnya surat Al-Maidah ayat 35. Dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, perantara untuk dekat kepada Allah. Jadi surat Al-Maidah ayat 35 ini dengan jelas dan gamblang memerintahkan kepada kita untuk mencari wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya, carilah perantara kepadanya. Jelas bahwa kita ini disuruh bertawassul. Akan tetapi perhatikan baik-baik, apa makna wasilah dalam surat Al-Maidah ayat 35 ini? Carilah perantara menuju Allah. Kita harus memahami ayat ini dengan pemahaman para ulama. Tidak boleh dari diri kita. Silakan panjenengan cek, sekarang lewat internet juga bisa, ke kitab juga bisa. Apa makna wasilah ini? Silakan dibuka tafsir At-Tabari, silakan dibuka tafsir Ibnu Katsir, silakan dibuka tafsir Al-Baghawi, silakan dibuka tafsir As-Sa'di, atau tafsir-tafsir yang lain, atau tafsir Fathul Qadir dari Imam Asy-Syaukani. Ya, kalau kita buka tafsir-tafsir Al-Quran, apa wasilah yang dimaksud di dalam ayat ini? Apakah kuburan orang soleh? Apakah orang-orang yang dikeramatkan itu yang kita jadikan wasilah? Atau apa? Maka kalau panjenengan bisa merujuk ke At-Tabari, Ibnu Katsir, Syaukani, Baghawi, As-Sa'di, atau kitab-kitab tafsir yang muktabar lainnya, niscaya semuanya hampir sepakat dan mengatakan yang dimaksud wasilah di sini adalah at-ta'ah, ketaatan dan amal soleh yang mendatangkan ridha Allah. Sehingga kalau ingin dekat kepada Allah, carilah wasilah. Berarti sholatlah malam, berbaktilah kepada orang tuamu, santuni anak yatim. Semua ketaatan dan amal-amal soleh yang mendatangkan ridha Allah. Itu maksudnya wasilah di sini. Tidak ada para salaf memahami wasilah di sini adalah kuburan orang soleh. Karena ayat ini seringkali dipakai oleh orang-orang dan mengatakan, kenapa tawassul gak boleh sama orang yang sudah mati? Wah, ayatnya lo ada, surat Al-Maidah ayat 35. Loh, ayatnya benar. Memang disuruh kita bertawassul, tapi maksud tawassul itu apa?
Maksudnya adalah bertawasul dengan amal ketaatan dan amal soleh sehingga mendatangkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami kira-kira gitu? Ya. Tawasul itu ada yang boleh dan ada yang nggak boleh. Dalam bahasa akidahnya tawassul itu ada yang tawassul syar'i dan ada tawassul ghair syar'i. Ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Lah tawassul yang syar'i itu apa saja? Silakan dicatat. Yang pertama tawassul yang syar'i itu yang pertama at-tawassul bi asma'il husna. Bertawassul dengan asma'ul husna. Mana dalil bertawassul dengan asma'ul husna? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 180. 100 berapa? 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama al-asma'ul husna, nama-nama yang indah. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah, serulah Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama indah tersebut. Sehingga para ulama menyimpulkan tawassul dengan al-asma'ul husna itu masyru', itu disyariatkan. Bagaimana caranya? Yang seperti disampaikan Allah dalam surat Al-A'raf 180 tadi. Berdoalah dan sebut namanya. Contoh, panjenengan ingin meminta rezeki, berharap dapat rezeki dari Allah. Ingat, panjenengan punya Tuhan yang memiliki nama Zat yang maha memberi rezeki. Apa ini? Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Maka kita minta, Allahumma ya Razzaq urzuqna. Wahai Allah Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki, urzuqna, berikan rezekimu. Kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bisa ya Razzaq, aku mohon rezeki kepadamu, anugerahkanlah rezeki kepadamu, disebut hajat. Atau minta kekayaan, boleh Ustaz? Ya boleh-boleh saja. Allah punya zat yang artinya zat yang maha kaya raya. Apa itu? Allahumma ya Allah ya Ghani aghnina, wahai zat yang maha kaya raya, berikan kekayaanmu kepadamu. Minta kasih sayang kepada Allah, ya boleh, wong Allah punya. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna, wahai zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, berikan rahmatmu kepada. Ada semua. Makanya kita ini harus kenal sama Allah melalui nama-namanya, agar kalau minta sesuai dengan hajat kita. Minta apa lagi coba? Ustaz, saya ini berdosa, minta ampun sama Allah. Ada. Allah punya nama zat yang maha mengampuni. Apa? Allahumma ya Ghafur ya Ghaffar, seperti nama musolai. Betul? Ya. Allahumma ya Ghaffar ya Ghafur ighfirli, ampuni dosa. Pengen tobatnya diterima, Allah punya nama zat yang maha menerima tobat. Apa? Allahumma ya Tawwab, wahai zat yang maha menerima tobat, terimalah tobatku ya Allah. Minta apa? Minta kuat. Kuat apanya? Terserah sampean. Allahumma ya Qawi, wahai zat yang kuat, berikan kekuatanmu kepada. Minta apa? Minta perkasa. Allah punya nama. Allahumma ya Aziz, wahai zat yang maha perkasa, tolonglah aku. Didolimi orang, lemah, dipukul, didolimi, hartanya dirampas, minta pertolongan. Ingat, Allah punya nama zat yang maha menolong. Apa? Tolong dijawab. Wah, walaiki Allah.
Allahumma ya Nasir, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dat yang maha menolong, berikan pertolonganmu ya Allah. Ada semua. Minta sembuh, berobat, gak sembuh-sembuh, gak waras-waras, gak mari-mari penyakitnya. Ingat, Allah punya nama, Zat yang maha menyembuhkan. Apa itu? Gimana? Zat yang maha menyembuhkan. Apa? Dalam cara Quran. Ya. Syifa. Ya. Nggak mau jelaskan dong sama nggak akan jawab kok. Ayo Pak. Syifa itu Bukan ya Syifa. Oh bukan. Syifa itu nama rumah sakit. Bukan nama Allah. Syifa itu nama herbal. Nama Allah itu Syafi. Oh Syafi. Allahumma ya Syafi isfini. Wahai Zat yang maha menyembuhkan, sembuhkan penyakitku. Ada semua. Nah, tawasul yang kayak gini nih boleh. Ada ayatnya cetha wele-wele surat Al-A'raf ayat pinten niku wau? 180. 180. Itu yang pertama. Yang kedua, bertawasul dengan al-a'mal as-salihah. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Contoh, seorang punya usaha, Masya Allah, waktu masih bisnisnya lancar, nyantuni anak yatim, menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu ke pondok pesantren, mendirikan madrasah, mendirikan panti asuhan. Terus setelah itu bisnisnya jeblok, banyak saingan, akhirnya bisnisnya hancur. Maka dia berdoa, Allahumma ya Allah, ya Allah berikan rezeki yang banyak kepadaku ya Allah, agar aku bisa kembali menyantuni anak yatim yang dulu aku lakukan, agar aku bisa meneruskan amal soleh yang dulu aku lakukan, menyantuni anak yatim, nyekolahkan orang-orang fakir kepada pesantren. Berikan rezeki kembali ya Allah, agar aku bisa melanjutkan amal solehku dulu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Tolong sama jawab, boleh nggak? Boleh. Dalilnya mana Ustaz? Banyak, diantaranya ya tadi itu surat Al-Maidah ayat berapa tadi? 35. Bahwa tafsir tawasul di situ menurut para ulama ahli tafsir adalah amal soleh. Yang tadi dulu Pak, yang di awal. Al-Maidah berapa tadi? Kalimat. Dalil yang lain, 3 orang masuk gua. Masih ingat tak? 3 orang masuk gua gak bisa buka itu loh. Terus bertawasul dengan amal soleh masing-masing. Yang satu bertawasul dengan berbakti kepada orang tua, yang satu bertawasul hampir berzina terus gak jadi, yang gitu gitu. Yang nomor 3 apa? Apa? Seorang majikan yang menjaga harta majikannya dan dikembalikan. Ya Allah, kalau itu semua amal soleh niatnya ikhlas karenamu ya Allah, bukakanlah pintu gua ini, buka, bisa keluar semua. Maka boleh bertawasul dengan amal soleh. Supaya jenengan bisa tawasul dengan amal soleh, jenengan harus punya amalan sirri hanya antara jenengan dan Allah. Supaya suatu saat kalau kena musibah atau suatu saat pengen berdoa bisa pakai amal itu. Paham saya? Usahakan kita ini punya amalan sirri, gak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita sendiri. Carilah harus punya amalan yang sir, gak ada yang tahu kecuali Allah dengan Allah kemudian kita. Contoh, amalan yang ajeb, kecil tapi ajeb. Setiap berangkat ngantor dia beli air mineral, terus setelah berangkat bawa 2. Setiap ketemu orang di jalan kok kelihatannya kehausan, kasihan, mandek, monggo Pak diunjuk. Tapi ajeb, setiap hari dia lakukan.
Nah, termasuk amalan-amalan istiqomah itu, kalau suatu saat kita kena musibah bisa kita jadikan sebagai apa? Tawasul dengan amal soleh. Kayaknya penting. Tawasul dengan amal soleh itu boleh. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa kira-kira? Yang boleh tawasul. Yang pertama tawasul dengan asmaul husna. Yang kedua bertawasul dengan apa tadi? Soleh. Amal soleh. Yang ketiga kira-kira apa? Nama? Bertawasul dengan Orang soleh. jangan bertawasul dengan orang soleh. Bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi kemarau panjang, hujan tidak turun, gersang. Maka Umar bin Khattab sebagai khalifah, maka beliau berupaya bagaimana caranya agar Allah menurunkan hujan. Maka Umar bin Khattab tidak datang ke kuburannya Nabi dan berkata, "Ya Rasul, umatmu kehausan ya Rasul. Ya Rasul, umatmu kelaparan, tidak ada air. Tolong sampaikan kepada Allah ya Rasul agar turun hujan." Enggak. Yang dilakukan Umar boten-boten, padahal itu makami Nabi, makami menungso sing paling mulia sak jagat raya. Tapi boten iku sing dilakukan sinten? Umar. Terus yang dilakukan Umar apa? Datang ke pamannya Nabi, namanya Abbas. Wahai Abbas, paman Nabi, dulu ketika Nabi hadir di tengah kita masuk hidup, kalau kita dilanda kemarau seperti ini, kita dipimpin Nabi sholat istisqa langsung turun hujan. Nah sekarang Rasul sampun sedo, sampun wafat, sudah pulang ke rahmatullah. Maka kami minta panjenengan ngimami kami sholat istisqa dungo. Akhirnya Abbas ini mimpin sholat istisqa dungo. Allahumma asqina ghaitsan mughitha. Ya Allah berikan hujan ya. Langsung turun hujan. Boleh bertawasul dengan apa tadi? Doa. Doanya jangan dibuang, bahaya ya dibuang. Karena sebagian teman-teman nomor 3 boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Salah loh. Bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Contohnya ini berarti. Berarti delok redaksi ini ngono kumang. Berarti ini. Allahumma ya Allah dengan Syekh Fauzan sembuhkanlah penyakitku. Berarti boleh. Kalau redaksinya kayak gitu bisa dipahami deh. Jadi redaksinya jangan bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, tapi bertawasul dengan doanya orang soleh masih hidup. Beda nggak antara dua hal? Beda. Kalau sama salah meredaksikan salah. Paham maksudnya Ustaz? Kalau dengan ngomong boleh bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup, berarti boleh saya ngomong ini. Allahumma ya Allah bi Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin isfi maradi ikdi hajati. Boleh berarti? Kan nggak boleh kayak gitu itu. Bisa dipahami? Jadi yang boleh adalah dengan apa? Doanya. Jelas gitu? Nah. Ada seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasul agar aku sembuh dari penyakitku. Ini wanita kena penyakit epilepsi. Ngerti epilepsi? Ayan. Apa? Ayan. Gampang semaput kejang-kejang. Iya. Gitu. Kata Nabi, kalau kamu mau aku doakan kamu sembuh. Kalau kamu mau kamu sabar, kamu masuk surga. Akhirnya wanita ini berkata kepada Rasul, ya sudah kalau gitu saya sabar ya Rasul. Tapi tolong doakan aku agar kalau penyakitku kumat kambuh, auratku tidak tersingkap. Saya mau tanya, seandainya auratnya tersingkap ketika kumat, dosa enggak ini wanita? Dosa. Enggak dosa dong, enggak sadar kok. Tapi lihatlah, segitunya rasa kesucian kehormatannya wanita zaman dulu, tidak membiarkan auratnya terbuka. Nah, di situ Nabi ketika wanita ini minta doa, Nabi gak ngomong ini, nggak boleh, syirik itu, langsung minta kepada Allah. Nabi kan gak ngomong gitu. Nabi mengiyakan atau memberi penjelasan. Berarti boleh apa enggak? Boleh. Rasulullah mengatakan di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Ukasya binti Mihsan berdiri atau mengatakan, ya Rasulullah tolong doakan agar aku masuk 70.000 yang masuk surga tanpa adab, tanpa hisab.
Kata Nabi, anta minum, kamu masuk di dalam. Boleh. Minta apa? Doa orang yang masih hidup, orang soleh. Dan orang soleh itu siapa? Siapa orang soleh? Ini juga penting loh. Kadang-kadang kita nih salah paham dengan orang soleh. Siapa? Siapa orang soleh ini? Orang soleh dia jamaah. Dia harus ustaz. Ustaz orang soleh orang nggak soleh. Dia harus ustaz. Soleh. Dia harus kiai. Soleh. Dia harus profesor doktor. Nah, terus orang soleh itu sinten ya? Sinten? Siapa orang soleh? Orang soleh adalah ya orang soleh. Seperti namanya, orang soleh itu kan bahasa Arab, soleh artinya baik. Jadi orang soleh itu orang baik. Sholat tepat waktu, menjaga sunnah Nabi, berbakti kepada kedua orang tua, baik sama tetangga, gak mau menyakiti orang, membantu orang yang susah. Itu orang soleh. Meskipun penjual tempe di ujung pasar, itu orang soleh. Jadi jangan selalu mengidentikan soleh itu harus punya atribut keagamaan. Halo? Bisa dipahami? Seperti kisahnya Julaibib. Tahu kisahnya Julaibib? Mau saya cerita? Dengarkan. Bapak jangan salah paham dengan kata-kata orang soleh. Orang soleh itu dalam pandangan Allah bukan sekedar atribut keduniawian. Saya pernah mendengar khutbah syekh saya yang ngajari saya. Khutbah Jumat luar biasa. Saya ingat sampai sekarang. Beliau menyampaikan khutbah. Ada di antara sahabat Nabi itu seorang laki-laki yang kalau seandainya telat di pertemuan nggak ada yang menanyakan. Kalau seandainya nggak hadir, nggak ada yang mencari. Paham maksudnya kira-kira? Nek gak teko kono sing geleki, nek terlambat kono sing nakokno. Apa maknanya? Nggak terlalu dianggap. Kalau telat tidak ditanyakan kenapa telat, kalau nggak datang tidak dicari-cari. Namanya Julaibib. Tapi Nabi itu cinta sama Julaibib. Suatu saat dalam riwayat dikatakan Nabi bertanya kepada Julaibib. Ini yang saya dengar khutbahnya dia. Wahai Julaibib, kenapa kau nggak menikah? Kenapa kau tidak menikah? Julaibib ini ganteng gak, sugih gak? Ia wajahnya pas-pasan dan miskin. Julaibib ini biasa banget orangnya. Kenapa kamu saking cintanya Nabi pengen dia itu punya anak, punya cucu, maksudnya punya pasangan. Wahai Julaibib, kenapa kamu gak menikah? Julaibib menjawab, ya Rasulullah, lelaki mana yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti saya? Nah, Rasulullah sedih. Tapi saking khairnya Rasulullah, saking baiknya Rasulullah datang ke salah seorang sahabat Ansor mencarikan jodoh untuk Julaibib. Ngetok pintu, dibuka, sahabat Ansor ini sangat terharu. Rasulullah, kalau panjenengan butuh sesuatu, cukup kirim orang, saya akan datang. Kenapa panjenengan datang ke rumahku? Saking terharunya. Dan gak mungkin Nabi datang ke tempat yang salah. Artinya Nabi kalau bertamu ke orang itu orang baik kan gitu. Senang, saling senang. Monggo silakan. Ada apa ya Rasul? Saya ini mau melamar putrimu. Sewenang luar biasa. Mau ditamui lo seneng. Di anaknya dilamar. Kalau anaknya dilamar itu artinya jadi ahli bait. Setiap orang sholawat dapat kiriman doa terus. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Soalnya gak senang. Ahlan. Hajatmu tidak akan ditolak ya Rasul. Lo bukan untuk aku. Lo bukan disinten ya Rasul. Untuk siapa? Julaibib. Lo kaget ayahnya. Kok Julaibib yang ditawarkan siapa? Rasul SAW. Orang tuanya akhirnya
Gak bisa mutusin, rundingan sama ibunya. Kata ibunya, bagaimana kita terima Juleibib? Kita tolak fulan kita tolak, padahal lu bangsawan, tajir, melintir, kita tolak semuanya demi kebahagiaan anak kita. Lah kok Juleibib itu? Akhirnya jangan nikahkan anak kita sama Juleibib. Tapi itu anak putri itu dengarkan ucapannya orang tuanya, mendengar percakapan dan tahu Rasul datang ke rumahnya. Akhirnya wanita ini ngomong kepada ibunya, ayahnya, wahai ayahku, nikahkan aku sama Juleibib. Tidak mungkin Rasulullah itu memilihkan sesuatu untukku kemudian salah dan tidak baik untuk aku menerima Juleibib. Ya gimana lagi, anaknya mau. Terjadilah pernikahan. Oh, ini mungkin hari yang paling bahagia semenjak Juleibib dilahirkan orang tuanya. Menikah dengan wanita cantik bangsawan. Mungkin dia gak pernah terbayang untuk punya istri kayak gitu. Bayang gak. Tapi nikah sama Juleibib. Lah waktu nikah sama Juleibib, malam pertama hatinya senang masuk ke kamar istrinya. Belumlah sempat menjamah istrinya, ada seruan jihad fisabilillah. Pernah dengar kan? Hadis ini pernah dengar? Akhirnya Juleibib langsung keluar bersama rombongan pasukan Islam. Berangkat, banyak yang gugur dalam perang ini. Maka Rasulullah SAW setelah perang usai, banyak korban, banyak kaum muslimin yang terluka, gugur. Nabi bertanya ke sahabat, siapa saja yang gugur? Man taftakidun, siapa saja yang gugur? Kalian kehilangan siapa? Semuanya nyebut fulan. Kalau sing nyebut Juleibib, padahal Juleibib gak ono. Rasulullah tanya lagi, kalian kehilangan siapa lagi? Fulan. Tidak ada satupun yang nyebut nama Juleibib. Tanya lagi, siapa lagi yang kalian merasa kehilangan dirinya? Fulan. Tidak ada satupun orang yang nyebut nama Juleibib. Padahal Juleibib termasuk yang gak ada. Artinya yang gak ada rimba, gak tahu rimba. Nabi mengatakan, adapun saya kehilangan Juleibib. Baru sahabat tuh paham. Loh, iya Juleibib mana ini? Dalam bahasa Lamongannya ketiwar. Ngerti ketiwar? Itu bahasa Malang juga. Ketiwar itu gak keanggap kelewatan. Ketelesut, oh barang cilik lah. Telesut. Akhirnya dicari, akhirnya ketemu Pak. Juleibib ini wafat, sedangkan di kelilingnya ada 7 atau 8 orang kafir wafat, mati. Juleibib memang wafat, tapi di sampingnya ini atau di sekitarnya itu, ya, di sekitarnya itu ada 7 sampai 8 orang kafir wafat. Artinya dia memang wafat, mati, gugur, tapi sebelumnya dia berhasil apa? Membunuh. Maka Rasulullah melihat jenazahnya Juleibib, maka Rasulullah nangis, ditangisi. Ya, aku kehilangan saudara. Ya mungkin para sahabat lupa, gak sampai mikiri. Tapi Rasul kehilangan. Rasul menangis lihat Juleibib. Terus Rasulullah lihat ke atas, Rasul tersenyum. Ditanya, kenapa jenengan lihat Juleibib nangis lihat ke atas tersenyum? Saya menangisi karena saudaraku telah tiada. Tapi ketika saya lihat ke atas, saya melihat para bidadari menunggunya, maka saya tersenyum. Ya. Kadang-kadang orang soleh itu gak mesti terkenal. Gak mesti terkenal. Ada orang Badui, Pak, cinta sama Nabi. Orang Badui tahu saya? Senang sama Nabi. Ya kurang dari orang Udik, penampilannya juga deso, tapi senang sama Nabi dan Nabi senang sama orang itu. Ada di kitab Syama'ilun Nabi. Di belakangnya itu dirangkul Nabi dari belakang. Dia itu sambil jualan barang. Nabi berkata, ayo siapa yang mau menjual al-abd? Apa itu artinya Pak? Budak, hamba sahaya, ya kan? Nabi guyon, tapi gak pernah bercanda. Karena semua kita kan abd. Betul apa tidak? Ini orang Badui ini bukan budak, bukan hamba sahaya, bukan.
Tapi meskipun bukan hamba saya, kita semua kan abad. Ngerti abad gitu? Apa abad itu? Loh, hamba Allah maksudnya hamba Allah. Maka orang Badui ini dirangkul dari belakang oleh Nabi. Dia nggak tahu siapa ini gitu. Ayo sampai yang beli budak ini. Abad maksudnya ya. Maksudnya Nabi itu hamba Allah gitu loh. Tapi abad kan bisa dimaknai budak. Ya. Ayo saya mau beli budak ini beli. Setelah dilihat ternyata asuh. Ya, kalau seandainya aku kau jual ya Rasulullah, saya aku adalah orang yang nggak ada harganya. Hamba saya nggak punya nilai. Apa kata Nabi? Enggak. Bagi Allah kau adalah orang yang mulia. Jadi memaknai orang saleh itu jangan selalu dikaitkan dengan surban yang melingkar di atas atau pakaian yang serba putih. Orang saleh itu ya orang saleh, orang baik, orang baik. Kadang nggak terkenal. Ruba saat ruba as'atha aghbar madfu'in bil abwab. Ada orang itu yang rambutnya kucel berdebu. Kalau ada di pintu orang, pintu yang ditutup, tidak ada yang sudi nerima dia. Walakin law aqsama 'ala Allah la barrah. Tapi kalau dia berdoa, bersumpah, langsung Allah kabulkan doa. Nah, orang kayak gitu tuh kita harus berteman. Ya, kembali ke materi. Terlalu jauh kita berkelana. Nomor berapa itu tadi? Bertawasul dengan orang, doa orang soleh. Nomor 4, bertawasul dengan mengakui dosa. Oh, ini mujarab ini. Penting banget ini. Bertawasul dengan mengakui dosa. Ini dilakukan Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf 2:3. Bertawasul dengan mengakui dosa juga dilakukan Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dicaplok ikan paus, betul? Berada di kegelapan. Wanada fil dhulumat. Nabi Yunus menyeru Allah di kegelapan. Kenapa disebut jamak? Karena Nabi Yunus itu ada di 3 kegelapan. 1, Nabi Yunus ada di kegelapan perutnya ikan paus. 2, Nabi Yunus berada di kegelapan samudra. 3, Nabi Yunus berada di kegelapan malam. Jadi itu bayangno ya, Nabi Yunus di perutnya ikan paus, di malam yang gelap gulita, di dalam samudra. Itu petang dedet gak kata apa-apa. Petang dedet, gelap gulita. Di saat itulah, sama tahu doanya Nabi Yunus? Apakah ya Allah bebaskan aku dari ikan paus ini? Enggak. Doanya Nabi Yunus mengakui dosa. La ilaha illa anta subhanaka. Terus ini kuntu minadh dhalimin. Jadi ngakui dosa itu penting banget. Sampai-sampai ulama mengatakan khairud doa al-istighfar. Sebagus-bagusnya doa itu istighfar. Saya mau cerita. Boleh? Boleh. Perhatikan. Ada seorang tabi'in terkenal, muftinya para tabi'in, namanya Al-Hasan Al-Basri. Tokoh salaf pada zamannya. Ketika generasi sahabat berlalu, ganti generasi tabi'in, mahkotanya tabi'in ini diantaranya siapa? Hasan Al-Basri, muridnya para sahabat. Hasan Al-Basri ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Didatangi kalau ada orang masalah, datang ke beliau. Pada waktu itu ada 4 orang membawa masalah yang berbeda-beda. Yang pertama, orang yang datang dan mengeluhkan karena hujan lama tidak turun. Wahai guru kami, hujan lama tidak turun, tanaman-tanaman gersam, ternak-ternak mati kehausan. Berikan wasiat panjenengan. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, minta ampunlah kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Pulang. Datang orang nomor 2, wahai guru kami, sesungguhnya kami ditimpa kemelaratan yang sangat panjang. Telah lama Allah menguji kami berupa kesengsaraan hidup, kesulitan, kefakiran, kemelaratan, belum Allah angkat dari kami. Tolong berikan wasiatmu, wahai
guru kami agar Allah mengangkat musibah kami. Apa wasiatmu? Apa nasihat panjenengan? Kata Hasan Basri, pulanglah, minta ampunlah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah. Datang orang nomor 3, wahai guru kami, sesungguhnya telah lama Allah belum menganugerahkan anak kepada kami. Sampai detik ini Allah belum menganugerahkan anak. Padahal kami ingin agar kalau kami di masa tua ada anak yang merawat kami. Tapi kami belum punya anak. Tolong berikan wasiatmu, wahai guru. Kata Hasan Basri, pulanglah, minta ampunlah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah. Pulang. Datang orang berikutnya, wahai guru kami, sungguhnya tanaman-tanaman kami gagal panen. Kami gak bisa panen. Tanaman-tanaman kami rusak. Maka kata Hasan Al-Basri, pulanglah, beristighfarlah, mohon ampunan kepada Allah. Pulang. Muridnya Hasan Al-Basri heran. Wahai gurunda, telah datang kepadamu 3 orang membawa masalah hidup yang berbeda-beda. Tapi kenapa solusinya kok cuma 1? Istighfar. Apa tadi? Istighfar. Memohon ampunan, mengakui dosa, istighfar. Apa hubungannya istighfar dengan gak hujan gak turun? Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan kemelaratan, kemalangan hidup? Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan gak punya anak? Apa hubungannya istighfar minta ampun dengan gagal panen? Jangan tahu gak apa jawabannya Hasan Al-Basri? Kata Hasan Al-Basri, itu solusi bukan dari diri aku. Tapi coba lihatlah surat Nuh. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaihim midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Dikatakan di situ, fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau istighfar, yursilis samaa alaikum midrara. Allah kirimkan hujan membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin, dan Allah berikan kepadamu anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kami berikan kepadamu sungai-sungai, kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir. Saya mau tanya, 4 tadi ada di situ nggak? 4 tadi loh. Ada di situ apa enggak? Surat apa itu? Surat Nuh ayat berapa? Padahal itu durung njaluk apa-apa. Mek siji tok ngakui dosa, njaluk sepuro, mohon ampun, itu dikai hujan, dikai anak, dikai harta, dikasih kebun-kebun yang mengalir. Coba sama saya ini bayai ustaz, kula niki pengen njaluk tuh. Oh gampang, sama napalno siji iki. Sama ngelamal salat malam iki, wae. Hasil Basri enggak ngakui dosa. Minta ampun sama masalah apapun, minta ampun sama. Makanya penting mengakui dosa itu. Makanya di antara adab dalam berdoa itu jangan kok langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, ya Allah jalur suki ya Allah. Istighfar dulu. Kan gitu ya. Habis salam ngapain kita? Langsung berdoa apa istighfar dulu? Astagfirullah, astagfirullah. Nah, doanya sebelum meminta doa kepada Allah dianjurkan untuk istighfar dulu, ngakui dosa. Itu penting loh Pak. Jadi maknanya orang kalau kena musibah disuruh banyak istighfar, seperti Nabi Yunus tadi itu. Mengakui dosa itu penting. Akhirnya ada yang ngomong, Ustaz saya kok tertarik dengan yang antum sampaikan, bahwa di antara cara untuk dikabulkannya doa itu kita harus mengakui dosa. Saya pengen kayak gitu Ustaz, tapi saya kok bingung Ustaz. Loh, bingung gimana Mas? Saya bingung dosa saya yang mana Ustaz? Saya gak nemu dosa saya. Waduh ini baik. Ya ini lebih baik. Gak rumongso dosa itu lebih dosa tinimbang dosa itu. Gak rumongso dosa itu tidak merasa dosa itu hukuman dari dosa. Hukuman terberat dari dosa adalah dia gak merasa berdosa.
Karena dengan itu dia terhalang dari tobat. Jadi nek ana wong lakoni dosa kok happy, gak rumangsa dosa. Lah kehappyannya dia itu hukuman dari Allah. Sehingga dia nggak bisa tobat. Dan itu lebih ngeri daripada dikasih musibah. Kasih musibah selesai, balik lagi ke jalan Allah. Nah makanya dengan kalau berdoa penting dimukadimai dulu, bertawasul dengan mengakui apa tadi? Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, masih banyak hak orang tua saya belum saya tunaikan. Saya belum menjadi orang tua yang baik, ya Allah. Saya belum bisa memberi hak anak saya. Saya belum menjadi suami yang baik untuk istri saya. Ampuni dosa hamba, ya Allah. Kuatkanlah hamba untuk menunaikan hak-hak hamba. Itu penting itu. Sebelum donga itu bertawasul dengan mengakui dosa. Seperti yang dilakukan Nabi Adam, seperti yang dilakukan Nabi siapa tadi? Surat Yunus, surat Al-Anbiya ayat 87-88. Surat Al-Anbiya ayat 87 dan 88. Surat Yunus tadi, kok surat Yunus? Surat apa tadi? Al-Anbiya ayat berapa? 87, 88. Kalau yang Nabi Adam tadi surat Al-A'raf 2, 3. Termasuk doa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar sebelum salam. Allahumma dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta waghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafur. Artinya apa loh Pak? Itu doa yang luar biasa. Doanya Nabi diajarkan ke Abu Bakar, Rasul terbaik kepada manusia terbaik setelah Rasul, sahabat. Kembali ke materi. Nomor berapa sekarang? 5. Nomor 5, bertawasul dengan iman. Ya Allah, aku beriman kepadamu. Aku tidak mengkufurimu ya Allah. Aku iman denganmu. Maka ampunilah dosa. Mudahkanlah urusanku ya. Boleh apa enggak? Boleh, ada dalilnya. Mana dalilnya? Surat Ali Imran 193. Ali Imran berapa tadi? 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Jadi sebelum minta bertawasul dengan iman. Ya Allah, sesungguhnya kami mendengar ada orang yang menyuruh agar kami beriman, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa. Maka hapuskanlah kesalahan-kesalahanku dan wafatkan aku bersama orang-orang yang baik. Jadi memulai dengan apa tadi? Iman. Ini boleh. Surat apa tadi? Ali Imran 193. Nomor 6. Boleh bertawasul dengan menunjukkan kelemahan diri. Ya Allah, aku hambamu yang fakir, sedangkan engkau adalah Rabbku yang maha kuat, yang maha kaya raya. Aku adalah hambamu yang lemah ya Allah, sedangkan engkau zat yang maha kuat. Aku adalah hambamu yang kecil, sedangkan engkau adalah zat yang maha agung. Maka tolonglah aku ya Allah. Itu boleh, merendah. Itu seperti yang dilakukan Nabi Zakaria dalam surat Maryam ayat 4. Nabi Zakaria kan gak lama gak punya anak, maka beliau menunjukkan kelemahan diri dan beliau berdoa, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah lemas, wasta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah memutih. Tapi aku gak pernah putus asa dari berdoa kepadamu. Ini bertawasul dengan menunjukkan kehinaan diri. Nomor 7 sampai 7 aja ya. Bertawasul dengan tarkil maksiyah. Ada yang paling penting malah lupa kelewat. Tadi nomor 7 apa tadi? Bertawasul dengan apa tadi?
meninggalkan maksiat. Ya Allah, aku tidak pernah melakukan kesyirikan. Ya Allah, aku tidak pernah minum minuman keras. Aku tidak melakukan itu semuanya karena-Mu ya Allah. Maka sembuhkanlah penyakitku. Boleh. Seperti yang dilakukan orang yang mau zina nggak jadi. Masih kan? Kan itu dijadikan tawasul. Betul apa enggak? Ya Allah, dulu aku hampir berzina. Oh, ceritanya panjang kan ya. Ada seorang wanita yang masih saudaranya dia, sepupunya dia. Terus dia dia ini senang sama wanita ini, tapi si wanita ini nggak senang. Terus suatu saat wanita ini kepepet, butuh apa? Uang. Akhirnya wanita ini datang, maka sama laki-laki ini, ya saya bantu, tapi kau harus tidur sama aku. Kan gitu ceritanya. Kemudian setelah di ruangan yang tertutup, si laki-laki berada di atas si perempuan. Tiba-tiba si perempuan ngomong, jangan kau halalkan apa yang masih Allah haramkan. Takutlah kepada, maka saya tinggalkan wanita yang aku cintai dan aku halalkan harta itu untuknya. Aku melakukan itu semua ya Allah karena-Mu ya Allah. Maka bebaskanlah kami dari pintu gua ini. Kan gitu ceritanya. Jadi boleh bertawasul dengan tarkil maksiat, bertawasul dengan meninggalkan maksiat. Tapi ini meninggalkan maksiat yang karena Allah, bukan meninggalkan maksiat karena digerebek Satpol PP. Ya Allah, dulu saya mau berzina gak jadi ya Allah, karena digerebek Satpol PP. Lo gak bisa. Harus karena apa? Allah. Itu karena gak ada kesempatan aja kali itu. Ya. Jadi gak sembarang tarkil maksiat. Tarkil maksiat yang karena apa? Yang terakhir, sebenarnya terakhir ini nomor awal-awal tadi ya, bertawasul dengan tauhid. Ini mirip iman tadi sebenarnya. Ini malah penting kok lupa tadi. Dalilnya sama dengan Nabi Yunus tadi. Nabi Yunus ketika dicaplok ikan paus di tengah kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan samudra, gelap gulita tuh, yang dibaca pertama kali apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dari doanya Nabi Yunus itu bisa disimpulkan, orang kalau kena musibah lakukan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama, la ilaha illa anta, berarti mentauhidkan Allah, dikencengi tauhid, bahwa gak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah. La ilaha illa anta, tiada yang bisa disembah, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Jadi mau kena musibah, tauhid dikencengi. Setelah itu, subhanaka, maha suci Allah, berarti wong nek kena musibah, kata Imam Syafi'i, disuruh memperbanyak tasbih. Seperti Nabi Yunus ini, subhanaka, subhanallah, subhan. Yang nomor 3, disuruh mengakui dosa. Inni kuntu minadz dzalimin. Jadi kalau kena musibah sih tauhidnya harus kuat, kembalikan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, mentasbih Allah. Yang ketiga apa tadi? Mengakui dosa. Itu tawasul yang syar'i. Ya, selain itu jangan tawasul dengan kuburan orang yang soleh. Jangan. Orang soleh taati, hormati, tapi jangan dikultuskan. Ya. Kemudian ikhwatal iman, sekarang saya mau tanya jenengan. Ada 3 kategori. Kategori pertama, dengarkan baik-baik. Allahumma ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Contoh pertama. Contoh yang kedua, wahai Mbak Wali Fulan, Habib Fulan, tolong sampaikan kepada Allah. Sudah jadi mati, sudah kuburan ya, di kuburan. Wahai Wali Fulan, wahai Habib Fulan, sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Itu contoh nomor berapa? Yang pertama masih ingat? Nah, jangan dilupakan, saya ulangi ya. Yang pertama, ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ya Allah. Aku tidak meminta kecuali kepadamu. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan, sembuhkanlah penyakit. Jelas nih? Contoh pertama. Contoh yang kedua, wahai Bawali Fulan, wahai Habib Fulan, tolong sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Sudah jelas contoh ini.
Ini kita kasih tanda contoh 2. Contoh 3. Ya Allah, dengan Mbah Fulan sembuhkanlah penyakit. Ya Allah, dengan Habib Fulan sembuhkanlah penyakit. Beda nggak dengan nomor 3? Sing teliti dah. Beda ndak? Yang pertama kan gini, wahai Mbah Wali Fulan, wahai Mbah Habib Fulan, sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Itu contoh nomor 2. Sekarang contoh yang nomor 3. Ya Allah, Allahumma ya Allah, dengan Mbah Fulan, dengan Habib Fulan, sembuhkanlah penyakitku. Udah tahu perbedaannya ketiga ini? 1, 2, 3, beda nggak itu? Sekarang nomor 4. Mbah Wali Fulan, sembuhkanlah penyakitku. Wahai Habib Fulan, sembuhkanlah penyakitku. Wis mati wong iki. Ada berapa ini? Tahu nggak perbedaannya semua? Yang terakhir syirik deles. Tahu deles? Pol. Naman pol. Sing pertama tauhid jelas, dia kan? Jelas. Betul ya? Sekarang yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 2 tadi, wahai Mbah Wali Fulan, sampaikan kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Nomor 2 kan? Sekarang nomor 3 nih. Wahai ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala, dengan Mbah Fulan sembuhkanlah penyakitku. Nomor 2 sama nomor 3 itu nemen yang mana? Atau podo wae? Rum di kono sih. Ayo. Nah, lebih nemen yang mana? Yang nomor 2 apa? Angkat tangan juga, Pak. Kawani ini mau YouTube. Hah? Yang nomor 2 minta ke kuburan. Iya. Yang nomor 3 minta ke Allah. Minta ke orang. Yang nomor 2 minta kepada kuburan. Kurang sudah mati. Yang nomor 3 minta kepada Allah. Ya Allah, dengan Syekh Fulan sembuhkan. Mintanya ke Allah itu. Tapi yang nomor berapa? 2. Wahai Mbah Fulan, sampaikan kepada Allah. Jadi minta tolong kepada orang yang mati. Saya pernah dengarkan saya. Karena ini penting ini. Saya dengar nggak sengaja ngelewati YouTube gitu, dengarkan salah seorang yang kalau saya sebutkan namanya tahu semua sampai. Dia ceramah kayak gini. Orang Cirebon. Kodenya sudah keras kayak gitu, masuk nggak paham. Tapi ada 2 yang bisa terkenal ya. Tapi nggak bisa dengarkan saya. Saya dapat ilmu dalam artian ternyata beda. Perhatikan. Beliau itu ngomong kayak gini. Kadang-kadang kita ini selalu menyalahkan Wahabi. Padahal kita ini sering kali juga salah. Paling sampai lebah. Cek, udah dijawab sih, udah kaget kan? Bukan teknik, udah. Kadang-kadang kita selalu nyalakan Wahabi, padahal kadang-kadang kita ini salah juga. Contoh tawasul. Jenengan kalau tawasul itu datang ke kuburan terus ngomong, wahai Mbah Wali Fulan, sampaikan kepada Allah untuk hajatku begini. Ya benar kalau kita ini dihantam Wahabi. Ya memang salah, ini gak benar ini. Bukan begitu jamaah tawasul yang benar itu, kata beliau ini. Tidak boleh kita meminta kepada orang mati. Bukan begitu tawasul yang dibolehkan ulama itu.
Tawasulnya boleh itu yang begini loh. Nah gitu. Wahai Allahumma ya Allah. Jadi kita minta kepada Allah dengan melalui sesuatu yang disenangi Allah. Wahai Allah, dengan nabimu sembuhkanlah penyakitku. Wahai Allah, dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, maka tolonglah aku. Kalau ini baru benar. Nah kata kita, waduh salah dua-duanya. Cuman memang mending yang disebutkan beliau. Kenapa? Karena yang nomor 2 itu syirik. Karena dia menyeru kepada sulibul kubur. Sedangkan yang nomor 2 itu tetap mintanya ke kok nomor 2, nomor berapa? Tetap mintanya kepada siapa? Maksud saya, kenapa saya sampaikan itu? Ternyata di kalangan mereka sendiri itu juga tentara 2 hal tadi itu mereka juga salah yang ahli ilmunya deh ya. Yang awamnya sudah ngerti, sudah pondok. Tapi ahli ilmu nih mengingkari juga yang nomor berapa tadi? Nomor 2. Mereka mau tapi yang nomor 3. Karena ada syubhat. Kalau antum lihat ucapannya Umar seakan-akan mendukung yang nomor 3. Karena ucapannya Umar gini, Allahumma ya Allah, kunna natawassal bi nabiyyika, dulu kami bertawassul dengan nabimu ketika masih hidup. Tapi sekarang nabimu telah wafat, fa natawassal bi ammi rasulina, sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu. Nah, di situ ada celah untuk mereka membenarkan ucapannya. Sekarang ya Allah nabimu telah wafat, maka kami bertawasul dengan paman nabimu. Jelas loh itu. Kalau sekedar delok konteks ini tidak melihat prakteknya, ya benar, nomor 3 benar, gak apa-apa. Padahal kalau kita lihat prakteknya itu Umar datang ke siapa? Abbas jaluk tolong, dan kenyataannya yang dilakukan Abbas ngimami sholat istisqa. Kalau dilihat teknisnya, maka jelas itu konteksnya adalah minta doa. Paham maksudku lagi? Tapi kalau diambil dipotong, yang diambil ucapannya siapa tadi? Umar, tanpa diketahui konteks kejadiannya. Ono bener deh, sing nomor pinten nih Bang? 3. Paham maksudku lagi? Nah, jadi si nomor 3 sih ada celah. Paham maksudku lagi? Masih ada celah untuk bener buktinya dalilnya ini. Padahal itu ada konteksnya. Konteksnya adalah apa tadi? Umar datang ke siapa? Abbas, dan prakteknya Abbas ngimami sholat istisqa. Bisa dipahami maksud saya. Nah, nah itu sekarang kita bahas syafaat. Itu syafaat mana ini? Syafaat ini panjang ya pembahasannya. Ada jaminan sih? 11 gak cukup, sama sekali gak cukup. Nah sekarang ada pertanyaan saja, ayo. Pertanyaan masih kurang berapa menit boleh? Sekitar 15 menit ya. Tadi tawassul apa? Syafaatnya kapan-kapan. Ya. Monggo kalau ada pertanyaan. Ya di sini ada pertanyaan. Bagaimana mendakwai saudara yang gemar ikut ziarah-ziarah ke makam-makam yang dikeramatkan karena meyakini hal tersebut mendatangkan keberkahan, bahkan menyebutnya dengan haji kecil. Aduh. Gini nggih, Islam nggak melarang ziarah kubur selama sesuai syariat. Ziarah kubur niku wonten 3, panjenengan catet. Ziarah kubur itu wonten pinten? Ada 3. Ziarah kubur ada 3. Yang pertama az-ziyarah asy-syar'iyyah. Ziarah syar'iyah, sesuai syariat. Maka ziarah yang tipe pertama ini tujuannya 2. Jangan ditambahi jadi 3. Cuma 2 saja. Tujuan yang pertama adalah ad-du'a lil mayyit, ndongakno wong sing mati. Makanya Nabi ngajari doa, Assalamualaikum ya ahlan ya minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum la lahiqun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Itu fungsi pertama dari ziarah kubur, ndongakno wong mati. Tujuan nomor 2 dari ziarah kubur adalah eling mati. Jadi
Jadi pertama ndongakno wong mati, nomor loro eling mati. Mun sampe nulis sing eling mati lho. Ya harus letterlek, Pak. Ingat mati ya. Ndongakno wong mati dan apa tadi nomor 2? Eling mati. Eling mati. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian ziarah kubur dulu, kata Nabi. Berarti sempat dilarang dulu itu. Fazuruha, sekarang tidak apa-apa, silakan ziarah kubur. Ada kelanjutannya. Litudzakirokumul akhirah, litudzakirokumul maut, supaya kalian ingat mati, supaya kalian ingat akhirat. Sehingga kesimpulannya mau ziarah kubur monggo, asalkan tujuannya satu apa? Mendoakan orang mati. Yang kedua ingat mati, bukan cari keberkahan. Jangan pernah menganggap tempat ini berkah kecuali ada dalil. Selama nggak ada dalil yang menunjukkan tempat ini berkah, jangan diyakini itu berkah. Contoh, meyakini Masjidil Haram membawa berkah karena jelas ada dalilnya. Barang siapa sholat 1 kali lebih baik daripada 100.000 kali. Kan ada hadis. Sholat di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid yang lain. Berarti boleh nggak menganggap itu ada berkah sholat di sana? Boleh, orang dalile kok. La tusyattur rihal illa thalathati masajid, tidak boleh menziarahi tempat, menganggap tempat itu bagus, sakral, keramat kecuali 3 tempat saja. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Jangan menganggap tempat ini keramat kecuali ada dalil. Selama nggak ada dalil, jangan dianggap ada keberkahan. Kita pada sepertiga malam terakhir kita mencari berkah dengan sholat malam, boleh tidak? Boleh. Kita pada waktu 10 terakhir bulan Ramadan kita mulai andalu, baca Quran, itikaf atau sholat malam, boleh nggak? Boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Pokoknya aja gampang ngarani berkah kecuali ada dalil. Ya, menghadiri majelis ilmu, mencari keberkahan di dalamnya boleh? Boleh. Ada dalil. Malaikat turun mengepakkan apa? Sayapnya, nazar alis sakinah, orang ini diberi ketenangan, keteduhan. Boleh saya ingin cari berkah dengan mendatangi majelis ini. Ada pun meyakini tempat A, B, C tanpa ada dalilnya nggak boleh. Nah itu ya. Terus yang nomor berapa? 2, az-ziyarah asyirkiyah, ziarah syirik. Ziarah yang di dalamnya ada peribadatan kepada selain Allah. Saya kemarin dengar salah satu tokoh Habib, ya mohon maaf saya tidak nyebut namanya, cuma ini koreksi dan sah-sah saja lah. Orang kalau sudah berbicara di depan umum ya boleh kita koreksi, itu pun kita gak merendahkan. Cuma ngudono ini gak tepat. Ketika ada orang, beliau mengkonter gini, ini orang yang mengkanter kita agar dia yang ngomong begini. Orang ini nggak paham bahasa Arab. Ketika dikatakan wahai Habib Fulan bin Fulan, sembuhkanlah penyakitku, sudah mati orangnya. Wahai Habib Fulan wa Fulan, lapangkanlah rezekiku. Dikira syirik sama mereka. Maksudnya kita itu. Dikira syirik pada mereka. Padahal maksudnya itu ya bukan ke siapa? Ke yang mati. Maksudnya kepada Allah. Tapi itu ada isnadul fi'li. Wah, kamu jangan ngerti ngono, Mas. Kalau lafaz seperti itu Anda biarkan, bahkan Anda dukung, nggak bahaya dah. Orang wahai Syekh Fulan, wahai Syekhul Arab, wahai Fulan, sembuhkanlah penyakit. Ditanya man rabbuka, jawab saja Habib Fulan. Gimana? Gimana kayak gini dibolehkan itu? Kita nggak mengerjakan nasab ada ilmunya sendiri, kita nggak bahas itu ya. Yang kita bahas adalah ajarannya nggak benar, harus diluruskan ya jemaah. Kita nggak benci bukan, tapi kasihan umatnya Nabi Muhammad ini loh. Kok bisa dipakai bukan jawab saja Habib Fulan beres? Gimana? Kok diwara bener itu loh? Kita nggak boleh kayak gitu, harus diingatkan umat ini. Ya aku punya wakil sih percaya. Karena kalau nggak memegang tauhid, utak kira ini aneh gitu loh. Wah kasar banget. Ya orang kalau nggak belajar tauhid Pak, akan ada kurang di akal. Datang ke dukun minta supaya digandakan uangnya.
Padahal pakai logika yang sederhana saja. Kalau dia itu bisa melakukan itu, gak mungkin buka praktek. Ya, tapi karena itu mau nek ada tauhid, mohon maaf, ngapunten, akan ada kekurangan dalam akal. Tapi kalau orang ahli tauhid, dia minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke materi. Yang nomor berapa sekarang? 3. Az-ziyarah al-bid'iyah. Ziarah apa? Bid'iyah. Bid'iyah ini nggak sampai sirik, tapi nggak boleh juga. Bid'iyah yang ziarah yang bid'ah. Tapi bukan syirik, cuman bid'ah. Seperti khataman Quran di kuburan, iktikaf di kuburan, sholat di kuburan. Ditakon biasanya lah, kok sholat di kuburan? Saya kan Allah kok, masuk gak oleh. Saya sholat untuk Allah, saya khataman Quran di sini untuk Allah, saya iktikaf di kuburan ini juga untuk Allah, bukan untuk si mayit. Kita katakan enggak, yang jenengan lampahin ini memang buatan syirik, tapi gak oleh juga. Karena Nabi gak pernah melakukan. Nabi ngomong sholat terbudi masjid, itikaf terbudi masjid. Apa itikaf di kuburan? Meskipun jenengan lihatnya kan tetap tidak boleh, karena Nabi tidak pernah melakukan ritual seperti itu. Nah, nek jenengan mau ziarah monggo, tapi sing nomor pinten? 1. Gak usah meyakini, tadi kan dikatakan berkah, gak usah. Karena gak boleh meyakini sesuatu yang berkah kecuali berdasarkan apa? Allah.